Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Isya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkahan rahmatnya lah kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kurang apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan, zaman yang biasa kita sebut dengan zaman jahiliyah, menuju ke zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Jamaah sholat Isya yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada bulan Ramadan ini, di saat kita puasa, seringkali kita hanya fokus terhadap satu hal. Apakah puasa kita itu sah ataukah batal? Kita sering memikirkan hal-hal atau menghindari hal-hal yang benar-benar membatalkan puasa kita. Seperti halnya minum maupun makan. Namun, ada satu hal yang mungkin terlewat dari kita. Apakah puasa kita ini nilainya tetap utuh atau bahkan hilang? Jadi jamaah sholat Isya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, esensi dari puasa sendiri bukan cuma sah atau tidaknya. Esensi dari puasa sendiri itu tentang bagaimana puasa kita itu diterima di sisi Allah. Apakah bernilai oleh Allah, dan apakah puasa kita itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan pada firman Allah yang tadi saya sebutkan di awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Jadi Allah ini menegaskan puasanya, puasa ini tujuannya bukan cuma menahan lapar. Puasa bukan cuma menahan haus, tapi tujuan utama dari puasa adalah bertakwa. Jadi ketika berpuasa sendiri seharusnya takwa kita tuh meningkat. Kita jadi mampu menjaga diri kita jadi mampu menjaga lisan kita maupun perbuatan yang kita lakukan. Rasulullah juga bersabda bahwasanya asyamu junatun. Puasa itu juga perisai. Perisai dari apa sih? Perisai dari hawa nafsu, perisai dari maksiat, perisai dari segala hal yang membatalkan puasa. Dan Rasulullah pun juga bersabda, apabila dari seseorang kalian sedang berpuasa, maka janganlah kalian berkata kotor, dan janganlah kalian berteriak-teriak atau marah. Dan jika ada orang yang mencacinya ataupun mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi di sini Rasulullah ingin menegaskan bahwasanya puasa itu bukan cuma puasa perut, tapi puasa juga puasa lisan, puasa pikiran, dan juga puasa hati. Jadi ini sangat penting jamaah sekalian. Jadi orang-orang ketika kita misalnya sedang dicaci, sedang dimaki, jangan dibalas, jangan diladeni. Karena ini sesungguhnya kemenangan yang mutlak. Karena kemenangan kita bukan di dunia, tapi di akhirat kelak. Rasulullah juga menegaskan, memperingatkan kita pada satu hadis yang cukup keras. Bahwasanya, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabih. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Nah, ini hadis yang cukup keras untuk memperingatkan kita. Bahwasanya Rasulullah ini sedang mengajarkan kita, fokus kita itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi fokus kita yaitu berbuat baik,
mengikuti peraturan Allah, mengikuti tatanan Allah, dan juga menghindari larangan-larangan Allah. Nah, dari situ jangan sampai kita itu merasa yakin bahwasanya, oh, puasa saya sudah diterima nih, kan saya tidak makan tidak minum. Lihat lagi nih apa yang kita omongkan, lihat lagi apa perbuatan kita, lihat lagi hubungan kita dengan orang lain, dan lihat lagi dosa-dosa kita. Jangan sampai puasa kita yang pahalanya mungkin cukup besar, lama-lama akan hancur lebur, sedikit demi sedikit akan habis ditelan oleh dosa-dosa yang dimiliki. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak menjadi orang yang melebihi tersebut. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi hal tersebut? Hal pertama itu kita luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah berfirman, Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi jangan sampai balik lagi niat kita puasa ini hanya untuk riya. Jadi hanya untuk mengikuti orang tua, hanya seperti event tahunan saja, tanpa memaknai benar-benar puasa ini seperti apa. Karena ingat, amal ibadah ini bukan cuma apa yang kita lakukan, tapi kepada siapa kita melakukannya. Jadi insya Allah ketika kita lakukan murni karena Allah, kita akan dijauhkan, kita akan dibantu oleh Allah, dijauhkan dari segala larangannya dan didekatkan dari segala perintahnya. Yang kedua itu jaga lisan. Nah, lisan ini sebenarnya cukup simpel, cukup sederhana, tapi juga kompleks ataupun cukup rumit. Jadi kita tuh gampang banget sebagai orang Indonesia mungkin itu untuk gibah, untuk gosip gitu. Kadang tuh kita lupa, kadang kita takut nih bahwasanya mulut kita ini basah oleh air minum. Kita takut hal tersebut, tapi kita tidak takut mulut kita ini basah karena gibah, karena gosip terhadap saudara kita. Mulut kita ini takut terhadap makan sebelum maghrib, tapi mulut kita tidak takut untuk mencaci maki orang lain, mengejek orang lain, hingga menjatuhkan orang lain. Karena sejatinya lisan ini adalah salah satu hal yang paling mudah terucap begitu. Jadi baik lagi kita harus menjaga lagi lisan kita. Yang ketiga yaitu emosi. Jangan sampai emosi mengendalikan kita pada saat puasa. Rasulullah bersabda, la takdub, jangan marah. Jadi ketika ada hal yang membuat kita marah, itu lebih baik kita menjauh terlebih dahulu jika kita tidak bisa bersabar begitu. Jadi usahakan kita tuh terus bersabar begitu. Ketika ada cobaan kita sabar, karena ingat Allah tidak akan memberi tantangan kepada makhluknya kecuali ia mampu. Jadi sabar dulu, nanti bakal dibalas menjadi lebih baik begitu. Yang keempat yaitu jaga pikiran, jaga pendengaran yang kita miliki. Jadi seringkali lisan kita ini udah puasa, tapi pendengaran, penglihatan, hingga hati kita ini udah puasa. Ingat karena Allah juga berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kita memang puasa perut kita, puasa mulut kita. Tapi kalau misal kita pendengaran kita masih mendengarkan hal-hal yang kotor, mata kita masih mendengarkan hal-hal yang tidak perlu, melihat hal-hal yang tidak perlu, dan hati kita masih memasukkan hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti iri dengki, na'udzubillah min dzalik. Pahala-pahala yang kita kumpulkan ini lama-lama akan hilang begitu saja. Dan yang terakhir yaitu lakukan amal perbuatan yang ada. Segala amal perbuatan dan tuntunan yang Allah berikan dan juga Rasul berikan, itu kita kerjakan. Seperti halnya mungkin di bulan Ramadan mengaji, sholat, dan lain-lain, kita mulai kusyukkan lagi di hari-hari terakhir ini. Ingat, karena tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kita masih bisa berubah walaupun tinggal beberapa hari lagi menuju Idul Fitri. Jadi kita manfaatkan, karena ini pahalanya dilipat gandakan gitu. Jadi semoga kita menjadi orang-orang beruntung yang pahalanya diterima oleh Allah 100% dan dilipat gandakan oleh Allah 100%. Mungkin sekian kultum dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan apabila ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barikot. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin.